Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, kajian Ahad pagi Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, dengan Allah turunkan hujan rintik-rintik sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Patut kita syukuri dengan seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat taufik, bisa kita mengunjungi majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih berkaitan dengan bab menghadirkan niat, menghadirkan ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan buka hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih wa hadza lafzul Bukhari. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Namun ketika mereka sampai di tanah lapang yang dimaksud di sini Baida adalah padang pasir yang sangat luas, maka mereka dibinasakan dari muka sampai yang paling belakang. Yang pertama dan yang terakhir, yang depan, yang belakang, semua dibinasakan tanpa terkecuali. Lalu terbetik di benak Aisyah, beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan dari muka sampai yang belakang? Dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir, semuanya tanpa terkecuali. Padahal di antara mereka ada orang yang berbelanja. Maksudnya ada orang yang punya niatan untuk jual beli. Dan mereka bukanlah termasuk golongan dari mereka yang hendak ingin menyerang Ka'bah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, mereka dibinasakan dari depan sampai belakang, dan kemudian mereka akan dibangkitkan
oleh Allah nanti pada hari kiamat dan dibalas sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang kedua ini masih berkaitan dengan niat. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan, memberitahukan informasi kepada para sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kalau yang sudah terjadi adalah mereka Abrahah, ya, Raja Abrahah, Raja Yaman yang asalnya berasal dari Habasyah atau Ethiopia di benua Afrika bagian timur, ya, dekat dengan Laut Merah, kemudian menyeberang ke timur lagi sudah ke Jazirah Arab. Jadi Abraha ini penguasa Yaman yang mendirikan gereja bernama Dzul Qulais. Qulais itu artinya adalah nama bangunan yang sangat tinggi. Dinamakan Dzul Qulais, ya, karena Qulais ini sebenarnya topi, ya, topi yang kecil. Kemudian ketika orang ini melihat sesuatu yang tinggi pasti mendongakkan kepalanya. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang tinggi, tidak ada orang melihat tinggi kayak gini, tapi pasti dia akan mendongakkan kepala. Kemudian topi yang dipakai ini akan terlepas dari kepalanya, karena saking mendengak seperti ini. Nah, saking menaranya yang tinggi ini kemudian dibuat dari emas dengan harapan Abrahah ini bisa mencuri perhatian orang-orang yang ada di Jazirah Arab supaya berkunjung ke gereja Dzul Qulais ini, karena Abrahah seorang raja beragama Nasrani. Sehingga Ka'bah tidak ramai dikunjungi. Apa sih keutamaan dari Ka'bah? Hanya batu ditumpuk saja. Kenapa setiap saat bahkan setiap tahun umroh dan haji selalu ramai? Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dibuka, dan sekarang PCR juga sudah ditiadakan. Karantina cuma 1 hari. Kemarin umroh itu hampir 40 juta. Sekarang sudah alhamdulillah normal lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya disegerakan, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata apa yang dilakukan oleh Abrahah ini hasilnya nihil. Ternyata orang Arab masih punya niatan kuat, keinginan untuk selalu mendatangi Ka'bah untuk menunaikan umroh ataupun haji. Meskipun di masa jahiliyah saat itu ada umroh dan haji. Ya, hanya saja mereka ketika tawaf mereka bersiul, ya kan, mereka berteriak-teriak. Kemudian mereka ketika berkurban untuk berhala mereka, bahkan ada yang bertawaf sambil tidak pakai baju atau telanjang, ya gitu. Jadi ternyata usaha Abrahah ini menghasilkan hasil yang nihil, sehingga memantik kemarahan dia untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah dengan harapan Ka'bah tidak ada dan orang bisa berpindah haluan menuju gereja Dzul Qulais. Tetapi apa yang terjadi, ternyata orang Arab ini tidak bergeming, mereka tetap mendatangi Ka'bah dan muncullah niat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pasukan yang dipimpin oleh Abrahah ini ya adalah terkenal dengan Ashabul Fil, pasukan yang mengendarai gajah. Apakah semua pasukan mengendarai gajah? Tidak. Bahkan dijelaskan dalam riwayat gajah yang dinaiki ini hanya sekitar berjumlah 12 gajah. Hanya belasan gajah saja, dan itu ditaruh di depan paling muka. Tidak ada satu tempat yang dilewati Abrahah kecuali dia menyita ternaknya, ya, kemudian menyita makanannya, sehingga orang-orang takut karena Abrahah ini mempunyai pasukan yang kuat, ada gajahnya, dan karakter gajah ini kuat, sehingga pasukan berkuda ini, kuda ini takut dengan yang namanya gajah. Jadi kenapa ditaruh di depan? Ya karena supaya menakut-nakuti kalau ada pasukan berkuda, ya, pasukan kavaleri, gitu ya, supaya takut ini kudanya tidak mau bergerak. Dan usaha itu pun membuahkan hasil, ya kan?
Ya, ketika sudah sampai di satu tempat, ya, tempat itu kemudian dinamakan Al-Mughammas. Jadi Al-Mughammas ini arah sudah menjelang dari Yaman menuju Makkah, ya, dari sebelah selatan dari kota Makkah itu ada satu tempat namanya Al-Mughammas. Dan Al-Mughammas secara bahasa ini artinya adalah yang dibenamkan, yang dibinasakan. Ya, Mughammas. Jadi ghamasa yang bisa atau ghammasa yughammisu itu artinya membenamkan, mencelupkan. Dan ini memang sudah menjadi satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tempat itulah Abraha ini dibenamkan, artinya dihancurkan oleh Allah dengan kawanan burung, yang burung ini sangat banyak sekali, ya, burung ababil. Ya, ini jamaah banyak yang salah paham dengan burung ini. Banyak yang meyakini bahwa burung ini namanya burung ababil. Bukan. Sebenarnya ababil ini adalah satu sifat dari burung itu. Thayran ababil, ababil bermakna jama'atin, yaitu berkelompok-kelompok yang sangat banyak jumlahnya. Jadi burung ini bukan namanya itu burung ababil, bukan, tapi burung itu bergerombol-gerombol, datang satu gerombolan, datang lagi satu gerombolan, kayak gitu. Yang mukanya ini seperti binatang buas, ya, dan kakinya seperti kaki anjing. Setiap satu burung membawa 3 batu. Ya, burungnya ini enggak terlalu besar, artinya hanya sebesar burung merpati, ya, tapi dengan tampilan yang tidak seperti biasanya burung. Satu burung bawa 3 batu. Batu yang satu ada di paruhnya, batu yang 2 ada di kakinya. Kemudian diturunkan, dan ini batu sama persis yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Ya, dan ini batu dari neraka. Tidak ada yang terkena batu ini kecuali dia terbakar, hancur, dan kalau kena cipratannya mereka juga akan meleleh, akan menderita penyakit gatal yang luar biasa. Dan gatalnya ini saking gatalnya mereka garuk, tidaklah mereka menggaruk kulitnya kecuali rontok dagingnya. Pernah kita kalau umpamanya lagi sakit gatal, ya, butuh air, kita kadang saking nikmatnya digaruk-garuk kan nikmat banget, sampai akhirnya kita lupa ternyata ngelupas kulit kita, bahkan mengeluarkan darah. Ini baru kita ngerasa, ya Allah ternyata keluar darah. Tapi sebelum mengeluarkan darah kayaknya nikmat luar biasa. Ya, ini namanya penyakit hikkah atau penyakit gatal. Nah, ini Allah binasakan semua. Apa yang terjadi? Gajahnya ini sebelum masuk ke sana, sebelum mendekat Ka'bah ini tidak mau bergerak. Setiap mau diarahkan ke arah mereka diarahkan ke Ka'bah, mereka tidak mau bergerak, bahkan dipaksa dipukuli oleh pawangnya, tidak mau. Tapi ketika disuruh untuk balik lagi ke Yaman, gajahnya mau segera, dia harwal. Harwal ini berlari, berjalan dengan cepat. Nah, ini satu kejadian yang aneh yang Allah jadikan ini, Allah memberikan satu pelajaran kepada manusia, ya. Sama persis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini hendak umroh di pertama ini tahun ke-6 Hijriah. Unta Nabi bernama Al-Qaswa, ya kan? Unta Nabi Al-Qaswa ini dinaiki oleh Nabi. Ya. Ada sekitar 1.500 sahabat ini hendak umroh di tahun ke-6 Hijriah. Kenapa? Karena Nabi ini bermimpi. Ada di surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima min duni dzalika, ya. Wa ja'ala min duni dzalika fathan qariba." Jadi Allah sudah membenarkan mimpi yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelak beliau akan memasuki tanah haram, Masjidil Haram dalam keadaan aman,
Dan di antara sahabat ada yang menggunduli kepalanya, menggunduli rambutnya, dan ada yang hanya mukosir. Mukosir ini apa? Hanya dipotong pendek. Rasulullah mendoakan kepada orang yang tahallul, orang yang menggundul bersih itu dengan apa? 3 kali. Tetapi yang hanya memendekkan saja 1 kali. Itu malah sunnahnya lebih baik digunduli habis, gitu kan. Ini Allah sudah membetulkan itu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin, dalam keadaan aman. Muhallikin, ada sebagian yang menggunduli. Wa muqassirin, dan ada yang hanya memendekkan saja. La takhafun, kalian tidak akan takut. Makanya Rasulullah menceritakan mimpinya ini kepada para sahabatnya, dan sahabat pun menyetujui. Kalau begitu, ayolah kita berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Tetapi ketika Nabi sampai di bukit yang bernama Hudaybiyah, ya, belum sampai ke Mekah, di situ Nabi istirahat dan didatangi oleh, diintip, diawasi, dimata-mati oleh orang kafir Quraisy. Ya, dan itu orangnya bergantian sampai berulang-ulang mereka memberikan informasi Muhammad datang dengan pasukannya sejumlah sekitar 1.500. Apa kita mempersiapkan untuk kita perang? Ada negosiasi. Ternyata Nabi menjawab, kami tidak ingin berperang, kami hanya ingin umroh. Ya, akhirnya mereka nggak percaya. Enggak lah, ya, mereka nggak percaya. Ternyata dilaporkan kepada pemimpin mereka sampai berkali-kali orang, sampai pada akhirnya Nabi ini dan para sahabatnya berkurban. Ya, berkurban di situ di Hudaybiyah, dan pada akhirnya Nabi SAW ini didatangi, ya, negosiasi yang terakhir dengan Suhail bin Amr, seorang pemimpin diplomatnya Quraisy. Saat itu beliau belum masuk Islam, tapi alhamdulillah ketika Fathu Makkah Allah memberikan hidayah kepada sahabat siapa? Suhail bin Amr. Yaitu apa? Ternyata Nabi tidak ingin berperang, maka terciptalah satu perjanjian yang menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya tahun ini tahun 6 Hijriah kaum muslimin dilarang untuk umroh nanti tahun depan. Jadi ditangguhkan pada tahun ke-7 Hijriah. Maka sebagian ulama ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi SAW di langit ke-7 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur ini setiap harinya dimasuki, ditawafi oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Barang siapa yang keluar tidak bisa. Jadi bergantian, setiap harinya dikelilingi oleh malaikat 70.000, dan tidak mengenal yang namanya Corona, Covid, Omikron, nggak ada. Ya. Mereka setiap hari masuk 70.000 ini. Setelah ini hari itu selesai, mereka keluar gantian dengan 70.000 yang lainnya, dan terus menerus. Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Tuhanmu, yaitu malaikat, kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi beliau mengatakan, bersabda, tidak ada satu tempat jari yang kita tunjuk di langit ini melainkan jari yang kita tunjuk itu ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghasilkan keputusan pada tahun ketika Nabi Isra Mi'raj, pada langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, di situ ada Baitul Ma'mur, menunjukkan langit ke-7 ini kelak Nabi umrohnya pada tahun ke-7. Ini kata sebagian ulama mengatakan ada satu kesamaan. Kenapa Nabi ada Baitul Ma'mur di langit 7 dan Nabi ini baru bisa umroh pada tahun ke-7 Hijriah, bukan ke-6 Hijriah. Dan yang terjadi jamaah yang ingin saya sampaikan di sini sesuai dengan hadis ini adalah apa? Ketika unta Nabi ini sampai ke Hudaybiyah, mau digerakkan ke Makkah, ini untanya ini mogok. Makanya kalau motor kita mogok, ini kita husnudzon sama Allah. Ya, jangan-jangan ini. Saya pernah beberapa kali motor kendaraan saya mogok, saya akhirnya nggak ngisi kajian. Ya, nggak ngisi Jumatan. Termasuk di masjid ini pernah Ustaz Sain ya. Gara-gara ini mogok ini motor, dinyalain nggak mau ini kan. Akhirnya saya ambil ini aja, husnudzon aja dah ya. Atau pernah kajian kemudian motornya bocor.
Kemudian apa? Oh, barangkali ini ada satu hikmah yang kita ini, ya. Pasti Allah punya. Yang kita ini sering ya, kita malah justru kita berprasangka tidak baik dulu kepada Allah daripada kita berprasangka harusnya kita husnudzon dulu. Jangan kita suudzon. Pasti ada hikmahnya, ya. Setiap yang menimpa kita ini pasti ada kebaikan yang akan yang mengenai kita. Jadi unta Nabi ini mogok. Sama persis seperti untanya gajahnya Abraha ketika mogok ketika mau disuruh untuk menyerang Ka'bah. Untanya Nabi ini mogok. Apa kata Nabi? Ini tidak kebiasaannya qaswa. Ya. Sampai sahabat ini mengatakan apa? Untanya Nabi ini mogok. Untanya Nabi mogok. Bahkan di antara mereka ada yang menyamakan dengan kejadian seperti Abraha. Artinya, kenapa ini? Ada apa ini? Hanya mereka mengatakan khala'atil qaswa mogok, enggak mau. Akhirnya Nabi mengatakan ma khala'atil qaswa wa ma dzalika wa ma hiya bidzalika khuluq. Dan itu bukan kebiasaannya qaswa. Ini aneh. Kenapa unta qaswa ini mogok ketika hendak menuju Ka'bah Baitullah? Ternyata di situ ada satu hikmah yang luar biasa, ya, bahwasanya menghasilkan satu perjanjian Hudaybiyah. Nabi di antaranya hasilnya adalah apa? Nabi disuruh pulang ke Madinah dan tidak boleh umroh di tahun ini, tetapi umroh nanti di tahun depan, tahun 7 Hijriah. Dan persis ketika beliau Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, dan di situ ada Baitul Ma'mur yang di situ dikelilingi oleh malaikat 70.000 malaikat setiap harinya. Itu menunjukkan angka 7 ini berarti angka yang krusial nih. Jadi angka ketika Nabi bertemu di situ ada Baitul Ma'mur di langit 7, dan baru tahun ke-7 Nabi bisa umroh. Ya kan? Kemudian setelah itu menghasilkan pula ada gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Kemudian poin yang ketiga hasilnya adalah kalau ada orang yang berpihak kepada Rasulullah maka dibiarkan. Ada orang masuk Islam, ya udah jangan dilarang. Atau ada kaum muslimin yang berpihak kepada kaum Quraisy pun dibiarkan. Itu hak mereka. Tapi ini salah satu keutamaan Islam, orang yang sudah masuk Islam ini tidak ada di antara mereka di masa Nabi ini kemudian mereka murtad dan mereka kembali kepada agamanya. Ketika Abu Sufyan berdialog dengan Heraklius, apakah ada seorang di antara mereka yang sudah masuk agama Islam kemudian murtad? Tidak ada. Seperti itu. Jadi justru semakin banyak orang setelah perjanjian Hudaybiyah ini mereka yang masuk Islam. Bahkan sebelum Fathul Makkah ini banyak sahabat-sahabat besar yang masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan juga Amr bin As radhiyallahu taala anhum. Dan setelah itu, tapi poin yang keempat ini sebenarnya agak merugikan kaum muslimin. Yaitu apa? Kalau ada orang yang berpihak ke yang artinya ada orang yang masuk Islam tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan. Tetapi kalau kaum muslimin yang datang ke orang Quraisy, ya, datang ke Quraisy kemudian mereka berpihak ke kaum Quraisy, mereka murtad, mereka tidak perlu untuk dikembalikan. Jadi kan seakan-akan merugikan kaum muslimin. Yang poin yang keempat ini. Tetapi dengan iznillah, dengan izin Allah, justru kaum muslimin semakin kokoh, ya kan? Dan justru mereka orang-orang besar dari Quraisy ini justru mereka datang dan untuk masuk Islam. Dan inilah perjanjian ini menunjukkan satu eksistensinya umat Islam yang patut diakui. Kalau ada perjanjian berarti memperhitungkan kekuatan lawan politiknya. Jadi ada satu perjanjian berarti ada satu pengakuan secara politik, oh berarti dia ini kuat. Soalnya apa? Kalau seandainya kaum muslimin ini kok lemah, jumlahnya sedikit, ngapain perjanjian? Habisi sekalian, selesai urusan. Tetapi ini menunjukkan bahwa kedudukan atau eksistensinya seorang kaum muslimin saat itu jumlahnya sudah semakin besar, pengaruhnya semakin meluas, sehingga apa yang terjadi? Perlu diadakannya satu perjanjian kemudian dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman pun nanti ada satu pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Tidak hanya Abraha, ada. Lalu Allah benamkan mereka. Lalu Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasulullah dengan orang-orang yang tidak ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah? Mereka hanya ingin berdagang.
ya, mengikuti pasukan itu, kemudian mereka ingin berdagang nanti di situ untuk mengambil satu keuntungan secara ekonomi, maka mereka tidak ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka hanya ikut-ikut melawat seperti itu. Maka kata Rasulullah, yub'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan oleh Allah meskipun mereka ini dibenamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, mati semua, tetapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Jadi jamaah sekalian, itulah yang dimaksud ketika ada satu musibah yang Allah turunkan, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah oleh kalian satu musibah yang tidak hanya mengenai orang-orang dolim di antara kalian saja. Artinya apa? Satu musibah bagi orang dolim itu akan menjadi azab baginya, tetapi bagi orang yang soleh maka itu akan menjadikan satu penghapus dosanya. Jadi satu musibah bagi orang yang tidak bersabar akan semakin menambahkan dosanya, tetapi bagi orang yang soleh, yang beriman, yang selalu berhusnudzon kepada Allah akan menjadi penghapus dan penggugur dosanya. Maka telah itu yang dimaksud akan dibinasakan semua orang itu yang hendak menyerang Ka'bah, meskipun di antara mereka ada yang tidak ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idas tunfirtum fanfiru. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah dibukanya kota Makkah. Maksudnya setelah ditaklukkannya kota Makkah, Fathu Makkah. Tetapi yang ada adalah jihad, yaitu berjuang di jalan Allah dan niat untuk selalu berbuat baik. Oleh karena itu, jika kalian dipanggil untuk berjihad, maka berangkatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga ini ya, Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang yaitu menafikan atau penafian hijrah setelah Fathu Makkah. Hijrah yang dimaksud di sini adalah ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju kota Madinah, karena Nabi ini sudah tidak lagi mendapatkan keadaan yang kondusif untuk berdakwah. Kemudian hijrahnya Nabi juga ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di Madinah Nabi mendapat satu dukungan penuh dari orang-orang Yathrib, kemudian bisa mampu menyusun kekuatan mengembangkan Islam ya, secara agama, ekonomi, secara politik, kemudian menjadi satu kekuatan yang dipandang ya, tidak dipandang sebelah mata, diperhitungkan. Kekuatan baru hijrah ini ada yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu pada hadis pertama. Hijrah secara fisik ya, berarti kita berpindah secara fisik kita seperti hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Dan hijrah secara niat, secara hati, artinya kita berazam untuk kita meninggalkan hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Kita berazam, berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, dan kita membuka lembaran yang baru. Inilah makna hijrah. Dan Nabi setelah Fathu Makkah beliau mengatakan dan beliau menafikan lagi setelah ini tidak ada hijrah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam yang tidak perlu lagi orang-orang Makkah untuk pindah lagi ke tempat yang lainnya. Lalu Nabi mengatakan tetapi hijrahnya yang ada adalah jihad, yaitu berjuang di jalan Allah, itu berjihad, kemudian apapun dalam bentuk jihad apapun, kemudian niat. Wa idza stanfartum fanfiru, kalau kalian dipanggil oleh seorang wali, yaitu seorang orang pemimpin kalian untuk berjihad, maka keluarlah. Artinya berangkatlah untuk berjihad. Ini menjadi satu hukum yang tadinya jihad ini bisa menjadi fardu kifayah atau bisa pula menjadi fardu ain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis ini mengandung satu jaminan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi penduduk Makkah supaya mereka ini yakin bahwa, dan kita juga kaum muslimin, Makkah tidak mungkin lagi menjadi negeri kafir.
Jadi sejak Fathu Makkah, Makkah sudah dibersihkan oleh Nabi dari bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan, dan ini satu jaminan la hijrata ba'dal fathi, bagi penduduk Makkah tidak ada lagi hijrah setelah ini. Ini menunjukkan apa? Ada satu jaminan dari Nabi SAW, Makkah tidak mungkin lagi menjadi negeri yang kafir. Karena apa? Kalian tidak perlu lagi hijrah. Kalian tidak perlu lagi hijrah dari sini. Ini menunjukkan satu jaminan yang pasti dari Nabi bahwa Makkah tidak mungkin kembali lagi seperti waktu yang lalu menjadi negeri yang kufur, negeri yang syirik dan seterusnya. Dan ini, tetapi Nabi di hadis yang lain juga mengatakan apa? La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah ini tidak pernah terputus, tidak pernah selesai sehingga terputusnya apa? Taubat. Dan taubat ini tidak pernah terputus sehingga matahari terbit dari arah barat. Jadi sebenarnya istilah hijrah ini bagi orang Makkah sudah tidak berlaku, tetapi bagi kita hijrah dalam arti mungkin secara fisik, kalau kita tinggal di satu tempat yang tidak kondusif, maka kita lebih baik, kalau memang hijrah itu lebih baik, maka lakukan. Dan yang terpenting adalah hijrah, yaitu sekarang yang dikatakan oleh Nabi jihadun wa niyah. Hijrah kita ini adalah saatnya untuk kita berjuang di jalan Allah dan kita niat untuk senantiasa berbuat baik, dan ini yang penting. Ya. Jadi Nabi mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan pernah terputus sehingga terputusnya taubat, dan taubat tidak pernah terputus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Jadi menunjukkan apa? Hijrah ya itu masih tetap berlaku, tetapi ada tetapinya di sini untuk warga Makkah di sini, maka mereka tidak ada lagi harapan atau keinginan atau mungkin mereka berandai-andai mereka hijrah dari Makkah. Bukan berarti orang Makkah kemudian pindah dari Makkah ini kemudian mereka menyelisih hadis Nabi, tidak. Akan tetapi yang dimaksud adalah pindah karena Makkah menjadi negeri yang bukan Islam. Akan tetapi Nabi menjamin di sini adalah Makkah akan tetap selamanya akan menjadi negeri Muslim sampai akhir zaman, dan ini yang dimaksud tidak perlu lagi hijrah. Tetapi hijrah ini akan tetap berlangsung dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita tidak bisa menjamin kampung kita seperti Makkah. Ada jaminan dari Allah dijaga oleh malaikat, kemudian kampung kita tidak memungkinkan lagi untuk kita hijrah, tidak. Ya, kalau di Makkah ya kita tahu disebut tanah haram, ya. Kemudian sholat selalu didirikan berjamaah di situ, tempat orang untuk tawaf di Baitullah, umroh, melaksanakan haji dan seterusnya. Ya, kemudian kalau di kita kadang di kampung-kampung dan Makkah tidak mungkin dikuasai oleh setan. Kadang-kadang di kampung-kampung ada sholat berjamaah, ya, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada kadang yang namanya musola kadang libur seperti duhur sama asar ini nggak ada orangnya, kemudian tidak ada yang adzan, tidak ada yang jamaah, kan gitu kan. Nah ini berarti ini harus perlu diperbaiki, karena apa? Setiap ada kampung yang tidak didirikan jamaah di situ, maka kata Nabi istahwadza alaihimus syaitan, maka syaitan akan menguasai kampung itu dan mengelilingi kampung itu. Dan inilah yang dimaksud kita memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis yang ke-3.